Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianti, mahasiswa semester 4, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik di Universitas Nurul Jadid. Perkenalkan, nama saya Lida Ramadhani, mahasiswa semester 4 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik di Universitas Nurul Jadid. Kami akan mempresentasikan artikel jurnal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah AI. Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi performa arsitektur ResNet 50 dalam klasifikasi kualitas buah segar dan busuk berbasis web framework Flash. Yang pertama, klasifikasi kualitas buah, evaluasi ResNet 50 dan implementasi web Flash. Mengawali presentasi hari ini, mari kita berangkat dari masalah nyata di lapangan. Sampai saat ini, penyortiran buah secara manual itu sangat lambat dan rentan terhadap inkonsistensi karena mata manusia mudah lelah. Disinilah teknologi computer vision khususnya CNN menawarkan solusi untuk mengotomatisasi proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik memilih arsitektur ResNet 50. Kenapa? Karena arsitektur ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengatasi degradasi performa pada jaringan neural yang dalam. Namun, kita tahu selalu ada resiko overfitting saat melatih model kompleks seperti ini. Jadi, tujuan utama riset ini tidak hanya menguji metrik akurasi di atas kertas, tapi juga memastikan model ini cukup andal untuk diimplementasikan secara nyata ke dalam antarmuka web menggunakan Flash. Klasifikasi buah dengan Flask dan ResNet 50. Sistem ini mendeteksi buah segar hingga buah yang sudah busuk. Sangat akurat dan responsif. Lalu yang selanjutnya ada metode dan pra-pemrosesan. Tentu saja model AI tidak akan belajar tanpa data yang disiapkan dengan benar. Di sini, penulis menggunakan citra yang dibagi menjadi 6 kelas spesifik. Ada apel, pisang, dan jeruk, baik dalam kondisi segar maupun kondisi busuk. Nah, sebelum masuk ke model, semua gambar ini harus diseragamkan dimensinya menjadi 224 dikali 224 pixel agar sesuai dengan standar input layer ResNet 50. Nah, untuk mengatasi resiko overfitting yang teman saya sebutkan tadi, penulis menerapkan augmentasi data seperti rotasi dan zoom. Ini langkah esensial agar model kita punya kemampuan generalisasi yang kuat saat memproses gambar baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Terakhir, dataset dipartisi menjadi training, validation, dan testing set secara terstruktur. Selanjutnya yaitu alur arsitektur ResNet 50. Lalu bagaimana sebenarnya data tersebut diproses dalam model? Mari kita bedah alurnya, dimulai dari menerima input gambar. Kita tidak melatih jaringan ini dari nol, kita menggunakan transfer learning, mengadopsi bobot pralatih ImageNet agar model sudah memiliki kecerdasan dasar. Proses paling krusial ada di tahap ketiga, yaitu ekstraksi fitur. Di sini residual block khas ResNet 50 bekerja mengekstrak pola tekstur buah tanpa kehilangan informasi gradien. Setelah itu, dimensi data direduksi melalui polling layer, disalurkan ke dense layer yang telah kita modifikasi, hingga akhirnya fusi softmax di tahap akhir mengeluarkan probabilitas klasifikasi untuk 6 jenis buah tadi. Teknologi AI kini dapat membedakan kualitas buah. Arsitektur ResNet 50 digunakan untuk mengenali fitur detail, memisahkan buah busuk dan segar, akurasi tinggi untuk industri pangan. Selanjutnya ada parameter pelatihan. Untuk mencapai hasil yang optimal, kita perlu mengatur dapur pelatihannya dengan ketat. Parameter yang ditetapkan adalah pelatihan selama 50 epoch dengan batch size 32 untuk efisiensi memori. Penulis memilih kombinasi optimizer
Adam dan learning 0,001. Secara empiris, kombinasi ini sangat efektif menjaga stabilitas saat model mencari titik optimal. Untuk mengukur selisih errornya, penulis memakai categorical cross-entropy yang tidak kalah penting. Penulis menerapkan mekanisme early stopping. Artinya, jika performa validasi model stagnan selama 10 epoch berturut-turut, proses training akan otomatis dihentikan untuk mencegah overtraining. Selanjutnya, hasil pengujian dan integrasi web. Bagaimana dengan hasilnya? Model berhasil mencapai akurasi 94,5% pada data pengujian. Jika kita melihat grafik loss-nya, penurunannya sangat stabil. Memang ada margin kecil antara akurasi training dan validasi, tapi strategi augmentasi terbukti berhasil menjaganya agar tidak terjadi overfitting parah. Menariknya, dari analisis matriks, tingkat kesalahan tertinggi terjadi saat model bingung membedakan apel busuk dan jeruk busuk. Hal yang sangat masuk akal mengingat kemiripan tekstur visual keduanya. Sebagai muara dari riset ini, model H5 tersebut diintegrasikan dengan framework Flex. Jadi, ini bukan sekedar baris kode di notebook, melainkan sudah menjadi sistem web responsif di mana pengguna bisa mengunggah gambar buah dan mendapatkan hasil diagnosis kualitasnya secara real time. Sistem memulai klasifikasi buah, mengekstrak fitur dengan arsitektur ResNet 5.0, melakukan kalkulasi pada lapisan konvolusi. Objek teridentifikasi sebagai buah apel. Yang selanjutnya yaitu hasil pengujian model. Yang pertama, dari segi akurasi, model kami menunjukkan performa yang sangat kuat dalam mengenali fitur utama dengan akurasi keseluruhan pada testing set mencapai 94,5%. Kedua, analisis loss. Grafik pergerakan loss menunjukkan penurunan yang stabil. Ini mengindikasikan bahwa model berhasil belajar dengan baik tanpa adanya fluktuasi yang ekstrim. Ketiga, evaluasi overfitting. Kami melihat selisih akurasi antara training yang berada di angka 96% dan validation di angka 94% relatif kecil. Hal ini membuktikan bahwa strategi augmentasi yang kami terapkan efektif mencegah terjadinya overfitting yang signifikan. Keempat, klasifikasi kelas. Meskipun performanya sangat baik, catatan kami menunjukkan tingkat kesalahan misclassification tertinggi masih terjadi antara kelas apel busuk dan jeruk busuk. Hal ini disebabkan oleh adanya kemiripan tekstur visual yang cukup tinggi di antara keduanya. Selanjutnya, setelah model berhasil dilatih dan dievaluasi, tahap berikutnya adalah integrasi Flex web app model ResNet 50 yang sudah siap, kemudian kami ekspor dan disimpan dalam format H5. Untuk memberikan pengalaman pengguna yang interaktif, model ini diintegrasikan ke dalam antarmuka berbasis web menggunakan framework Flex. Mekanismenya, kerjanya cukup sederhana. Pengguna dapat menggambar buah secara langsung melalui browser. Di sisi backend, sistem akan langsung memproses gambar tersebut melalui tahap pra-pemrosesan, lalu menampilkan hasil prediksi kondisi buah, apakah segar atau busuk, beserta jenis buahnya secara real time. Terakhir, pengembangan lanjutan. Sebagai penutup pengujian ini membuktikan bahwa arsitektur ResNet 50 sangat andal dengan akurasi 94,5% dan siap dioperasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web. Namun secara objektif, sistem ini masih memiliki ruang pengembangan. Untuk riset mendatang, ketahanan model ini perlu diuji dengan dataset yang memiliki variasi pencahayaan ekstrim. Selain itu, mendeploy sistem ini ke arsitektur cloud computing atau mengintegrasikannya dengan perangkat IoT secara langsung di lahan perkebunan akan menjadi langkah eskalasi yang sangat potensial. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.